Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2023 ya teman-teman. Walaupun udah tanggal 9 Januari ya ini, gak apa-apa lah ya, agak telat-telat sedikit. Tapi kan nuansa-nuansa tahun barunya masih kerasa gitu. Gimana, sudah bikin resolusi buat tahun 2023 ini? Kalau aku pribadi sih belum ya. Pasti akan buat sih nanti seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun belum bikin resolusi, doanya tetap sama setiap tahun. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kekuatan, berlimpah rezeki, dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa sepanjang tahun ini ya. Amin. Nah, ini aku lagi sarapan dulu pagi-pagi, makan pempek gendum. Kebetulan lagi punya stok cuko di rumah tapi nggak punya stok ikan, jadinya udah deh bikin yang simpel aja, cuma dari tepung terigu dan telur. Alhamdulillah sudah bisa makan pempek. Nah, ini aku lagi buka-buka binder budgeting jurnal aku tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah ini tuh prestasi banget buat aku bisa rutin melakukan budgeting setiap bulannya di tahun kemarin. Karena rasanya tuh udah banyak banget manfaat yang sudah aku rasakan semenjak hampir 2 tahun ya aku menjalankan budgeting ini. Manfaat yang paling besar itu adalah akhirnya kami sekeluarga berhasil melunasi hutang-hutang konsumtif keluarga kami. Itu Masya Allah, tabarakallah banget, Tuhan bantu dengan berbagai cara. Rasanya banyak sekali pintu-pintu rezeki yang terbuka sampai akhirnya sekarang kami bisa bebas dari hutang konsumtif. Nah, ini sebelum memulai budgeting di awal tahun di bulan Januari, aku mau melakukan budget review dulu untuk pengeluaran di bulan Desember kemarin. Oh ya, rasanya aku pernah janji ya untuk share dan cerita bagaimana perjalanan kami sekeluarga akhirnya bisa melunasi hutang-hutang konsumtif tadi. Tapi kok rasanya waktu yang aku punya tuh sedikit sekali dan kerjaan tuh banyak banget. Alhamdulillah wa syukurillah sih ya, masih banyak dikasih kerjaan gitu. Nah, jadi mungkin akan aku usahakan nih dalam waktu dekat ya, semoga aku bisa segera share cerita tentang bagaimana cara kami melunasi hutang di YouTube. Amin. Nah, ini aku udah selesai review bulanan Desember kemarin, itu masih ada uang 73.000 sisanya ya. Bulan Desember kemarin ternyata banyak pengeluaran justru di akhir-akhir bulan. Karena kebetulan aku sekeluarga mudik ke kampung suami. Sebenarnya uang untuk mudik tuh sudah dianggarkan sih. Cuma ternyata di jalan menuju ke kampung dan di kampung juga banyak pengeluaran-pengeluaran yang di luar rencana. Alhamdulillahnya ini masih ada sisa uang bulanannya walaupun gak banyak ya, cuma 73.000. Nah, ini aku sudah selesai keluarin uangnya dari binder. Mau dihitung-hitung dulu dan disusun-susun sesuai dengan nominalnya buat mempermudah saja. Seperti biasa, untuk sisa uang bulanan itu akan aku masukkan ke challenge 5.000 dan 50 amplop. Nah, ini aku sudah pisahin yang pecahan 5.000-nya. Alhamdulillah bulan ini tuh dapat 13 lembar. Jadi nambah lagi deh. Udah sedikit lagi nih mau goal. Mudah-mudahan bulan Januari ini bisa goal ya. Tapi sebenarnya aku belum tahu nih uangnya mau dipakai buat apa. Paling nanti ujung-ujungnya dibeliin perintilan dapur sih. Biasalah ya, mama. Nah, ini ternyata masih ada sisa uang dari sisa bulanan yaitu sebesar 30.000 dan 37.000 akan aku masukkan ke challenge 50 amplop. Nah, pas aku cek di challenge 50 amplop ternyata angka 30 itu sudah aku arsir. Jadinya aku tambahin lagi deh uangnya 1.000 jadi 31. Jadi aku masukin di bulan ini untuk challenge 50 amplopnya itu adalah 31 dan 37.000. Nah, ini tuh di challenge yang 50 amplop ini tuh tinggal angka-angka yang gede nih yang belum aku arsir. Lumayan usaha juga ya buat ngumpulin angka-angka yang gede. Harusnya kemarin-kemarin mungkin akan lebih baik kalau aku mulai dari angka yang gede-gede dulu biar nanti di akhir-akhir tinggal angka-angka yang kecil jadi mempermudah challenge-nya. Dan masih ada uang sisa koin jadinya aku masukin ke celengan seperti biasa. Dan alhamdulillah menabung dari sisa-sisa uang bulanannya sudah selesai. Sekarang kita mulai bikin budgeting untuk bulan Januarinya ya. Ini aku punya buku baru untuk budgeting tahun 2023 ini. Karena memang binder yang aku punya sebelumnya tuh sudah habis kertasnya. Sebenarnya bisa sih beli isi ulang ya. Kan refill binder gitu. Cuma kok rasanya di tahun baru ini aku pengen punya nuansa yang baru juga gitu biar lebih semangat.
Jadinya memutuskan untuk beli buku baru aja. Nah, kalau teman-teman mau samaan, nanti link pembeliannya akan aku taruh di description box ya. Seperti biasa, masih mood untuk bikin budgeting dengan gaya journaling. Digambar-gambar biar bikin semangat. Masih awal tahun, rasanya momen ini tuh sangat pas buat teman-teman yang baru mau belajar buat mengatur keuangan. Baik keuangan pribadi maupun keuangan keluarga. Budgeting kalau menurut aku adalah langkah awal ya untuk memulai mengatur keuangan demi mencapai financial goals yang teman-teman inginkan. Tentunya pasti sudah didukung dengan niat dan keinginan yang kuat dulu ya dari dalam diri. Soalnya pernah ada yang tanya nih di Instagram aku, gimana caranya biar bisa semangat buat budgeting, gak semangat di awal-awal doang, nanti lama-lama jadi males-malesan gitu. Jawaban aku simpel sih, cari dulu alasan yang kuat kenapa kita harus budgeting. Biasanya alasan yang sifatnya personal atau pribadi akan jadi pemicu yang kuat buat konsisten. Maksudnya gini, misalnya aku ambil contoh, nih cerita pribadi aku ya. Aku pernah ada di satu posisi keuangan yang udah rumit banget. Mikir tuh sampai nangis gitu, nggak tahu mesti bayar utang bulan depan tuh pakai apa. Akhirnya mulai pelan-pelan jual aset yang kami punya, yang aku punya. Nah, ini tuh jadi titik balik aku dan keluarga banget. Dan ternyata justru inilah yang jadi alasan paling kuat buat aku dan keluarga untuk bisa selalu konsisten buat budgeting. Jadi untuk melakukan apapun, untuk memulai atau merubah suatu kebiasaan buruk menjadi baik, misalnya mau rajin olahraga, mau rajin masak buat keluarga, sama sih ya menurut aku, kuncinya itu cuma satu, temukan alasan personal untuk itu semua. Kalau sudah kuat alasannya, mudah-mudahan semangatnya akan selalu ada. Bismillah ya, semoga Tuhan selalu bantu, amin. Nah, ini aku udah mulai untuk bikin budget dan save di tahun 2023 ini di bulan Januari. Pertama, selalu aku sisihkan uang untuk giving atau untuk sedekah. Ini buat sedekah, buat zakat, dan buat keluarga. Nominalnya nggak aku state di sini ya, karena sifatnya personal. Setelah itu, aku akan bagi ke kategori saving. Di saving ini ada untuk dana darurat, itu wajib, kemudian untuk dana pensiun, dan dana pendidikan, dan juga untuk dana investasi. Nah, karena aku udah lunas hutang konsumtif, jadi aku bisa nambah satu nih di saving ini, yaitu untuk dana pensiun. Dana darurat masih tetap sama, 250.000, dana pensiunnya 300, dan untuk dana pendidikannya 400. Untuk investasi ini urusan suami aku ya, jadi nggak aku mention juga di sini. Nah, ini seharusnya playing ini terakhir setelah living, tapi aku udah tulis karena aku udah ada pengalaman dari bulan-bulan sebelumnya. Ini untuk jajan suami, jajan istri, jajan anak, dan untuk hiburan itu 300.000. Nah, kalau sudah selesai untuk giving dan saving, kita lanjut masuk ke living ya, untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Buat teman-teman yang baru memulai untuk budgeting, pemenuhan untuk kebutuhan hidup atau living ini harus didahulukan ya, sebelum saving, giving, dan playing. Kenapa? Karena jangan sampai mau dahulukan saving atau tabungan dulu, malah nanti kebutuhan hidupnya dipepet-pepetin banget, dipas-pasin, dan sebenarnya nggak cukup, jadinya maksa. Terus karena nggak cukup, akhirnya terpaksa bobol tabungan lagi, atau yang paling buruk, skenario terburuk adalah malah membuat utang baru. Jangan sampai ya. Makanya untuk pemula, saran dari aku adalah penuhi dulu untuk kebutuhan hidup yang pokok-pokok. Kalau misalnya masih ada sisa, boleh kemudian diatur kembali untuk saving, giving, dan playingnya. Hal ini juga yang dulu aku lakukan di awal-awal waktu menerapkan budgeting. Nah, untuk living ini sendiri, aku bagi jadi dua biasanya. Yang pertama adalah fixed expenses atau pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap ini adalah pengeluaran yang harus kita keluarkan setiap bulannya dan nominalnya tetap. Misalnya ada utang KPR, biaya iuran asuransi, wifi, TV kabel, SPP sekolah, iuran RT atau lingkungan, juga termasuk arisan kalau ada ya. Pokoknya yang sifatnya harus dibayar setiap bulan itu dimasukkan ke fixed expenses. Nah, setiap keluarga mungkin akan berbeda-beda ya. Dan yang kedua adalah variable expenses atau pengeluaran tidak tetap.
Nah, pengeluaran tidak tetap ini adalah pengeluaran yang bisa kita sesuaikan nominalnya setiap bulan sesuai dengan kondisi. Misalnya untuk belanja bulanan atau mingguan, buat kebutuhan rumah, sayur, lauk pauk, beras, air minum, gas, kebutuhan anak kayak susu, popok, kebutuhan suami, kebutuhan istri, kayak beli skincare misalnya ya. Dan biasanya aku juga selalu menyisihkan untuk dana lain-lain. Gunanya kalau misalnya ada keperluan di luar rencana budgeting, tiba-tiba ada undangan ultah gitu ya. Misalnya jadi butuh beli hadiah, aku akan ambil uangnya dari dana lain-lain ini. Jadi tidak mengganggu simpanan dana darurat ya. Oke, sudah selesai bikin budgeting bulan Januarinya. Sedikit cerita ya, ada yang baru nih di budgeting bulan Januari ini. Sebenarnya sudah aku jalankan sejak Desember lalu, yaitu aku punya budget khusus untuk buah dan kesehatan. Tadinya semua aku gabung di belanja bulanan dan mingguan, tapi alhamdulillah sejak bulan Desember lalu bisa nambah pos karena ada keleluasaan sedikit setelah utang lunas. Dan untuk bulan Januari ini juga aku buat budget review bulanannya di samping budget and save biar nanti memudahkan evaluasi setiap bulannya ya. Dan selanjutnya ini yang dinanti-nanti yaitu cash stuffing. Momen-momen kebahagiaan lihat uang banyak di dompet. Walaupun ya nanti pelan-pelan semua uang-uang ini akan keluar lagi sih dari binder. Dan kenapa aku masih bertahan dengan uang cash? Balik lagi preferensi dan kebutuhan masing-masing ya. Kalau aku kan ibu rumah tangga yang sering banget transaksi keuangannya tuh butuhnya uang cash. Kayak misalnya belanja di warung, beli sayur, lauk, terus buat beli galon, beli gas, semuanya masih banyak menggunakan cash. Buat teman-teman yang mungkin tidak nyaman dengan uang cash, bisa ambil seperlunya saja ya, butuhnya cash berapa, terus sisanya bisa ditaruh di rekening. Kayak aku juga sebenarnya ada sebagian uang bulanan yang tetap aku taruh di rekening untuk bayar tagihan wifi, kartu halo, listrik, SPP sekolah, itu aku tetap taruh di rekening karena memang transaksinya aku bayar via mobile banking. Jadi sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Mungkin ada yang nyaman mau cash semua, boleh silakan. Mau ditaruh di rekening semua juga boleh silakan. Atau separuh-separuh kayak aku juga boleh. Kalau taruh di rekening itu sebenarnya akan lebih mempermudah proses pencatatan ya, karena kan terbantu sama mutasi rekening. Nah, kalau misalnya pegang uang cash itu harus rajin dan konsisten buat catat pengeluaran biar nanti gampang buat evaluasi budgetingnya. Nah, ini seperti yang tadi aku cerita, aku ada pos baru untuk buah dan kesehatan. Untuk pos buah dan kesehatan masing-masing 250.000. Ini aku lagi buat dulu tulisan di bindernya biar nanti gak bingung. Dan aku tuh belum sempat kasih kertas catatan kecil di depan binder buah dan kesehatannya. Nanti akan aku segera bikin deh ya, soalnya berdasarkan pengalaman itu jadi bantu banget untuk rajin catat pengeluarannya. Dan alhamdulillah ini sudah selesai semua proses budgeting dan cash stuffing bulan Januari 2023 ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia klik dan nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama di video. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.